Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasrifu khaira illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'alna ma'ahum wa hasyurna bi zumratihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya majid as-sayyid. Mu'allif hadzal kitab al-imam Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila mutasanatihim wa li jami'il muhsinin wal muhsinat mufiqin wal mufiqat waqifin wal waqifat bi hadzal masjid wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i fi kitabih Tadhkirat as-Samin wal Mutakallim bi adabil alim wal muta'allim wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin wal abraril muttaqin alladhina qasadu bihi wajha Allahil karim. Wa'lam dan ketahuilah anna jami'a bahwasanya semua ma dzukira apa saja yang telah disebutkan min fadilatil ilmi wal ulama'i mengenai keutamaan ilmu dan para alim para ulama innama huwa fi haqqil ulama'il amilin innama hanyalah huwa fi haqqil ulama'il amilin itu haknya para ulama yang mengamalkan ilmu al ulama al amilin al abraril muttaqin yang baik lagi muttaqi yang takut hanya kepada Allah. Alladzi qasadu bihi wajhallahil karim. Alladzina yang mereka itu qasadu memaksudkan dengannya dengan talabul ilmi itu tujuan dari talabul ilmi itu wajhallahil karim. Keridhaan Allah yang maha mulia. Wazzulfa ladaihi fi jannatin na'im dan mendekat ladaihi di sisinya fi jannatin na'im ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Laman talabahu bisu'in niyatin tidak berlaku kepada siapa saja pada siapa saja talabahu yang menuntut ilmu bisu'in niyatin dengan niat yang buruk au khubsi qawiyatin atau adanya kedengkian au li aghradin dunyawiyatin atau karena untuk tujuan-tujuan duniawi aghrad yang berbut tujuan min jahil berupa kehormatan au malin atau harta au mukathiratin fil atba' wa tulab atau mukathirah berbangga-bangga di hadapan karena banyaknya atba' berbangga karena banyaknya atba' pengikut watulab dan santri. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma siapa saja yang menuntut ilmu liumariya bihi sufaha untuk mendebat
dengan ilmu itu sufaha, orang yang bodoh. Au yukathira bihil ulama, atau untuk menyaingi dengan ilmunya itu para ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau mengalihkan bihi dengan ilmunya itu wujuhan nas, wajah-wajah manusia kepadanya, supaya orang memandang kepadanya. Adkhalahu Allahu nara, maka orang yang seperti ini Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Akhrajahul Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis ini. Nah, ini nasihat untuk kita semua, bahwa fadilah ilmu yang disebutkan dalam hadis, dalam athar, qaul ulama, ya, pada muqaddimah kitab ini, ya, pada babul awal kitab ini, yakni fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, itu hanya diperoleh bagi orang yang benar niatnya, yang baik niatnya, yakni apa? Khalisan liwajhikal karim, ikhlas menghadap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari ikhlas itu kemudian dia mengamalkan ilmunya, dan dengan mengamalkan ilmunya itu dia mendapat ridha Allah dan surganya Allah Ta'ala. Bukan orang yang buruk niatnya. Apa aja masuk pondok, wah ini pindah tren, TV, sosial media, banyak orang-orang yang menjadi ustadz dadakan. Nah, kalau sudah jadi ustadz, apa nilai dirinya di masyarakat meningkat. Diundang ceramah, amplopnya tebal. Nah, kalau itu niatnya itu su'un niat, buruknya niat. Niatnya buruk sudah. Jadi kalau belajar dari niat yang buruk, maka itu tadi. Adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maka mari kita luruskan niat sejak hari pertama kita memondok, sejak hari pertama kita mendirikan pondok, sejak hari pertama kita belajar, sejak hari pertama kita mengajar, niatkan itu khalisan biwajhikal karim. Bukan supaya pengikutnya banyak, apalagi nanti saingan pengikut, banyak-banyakan pengikut diposting supaya nanti ada partai politik yang mendatangi. Kalau nanti sudah datang partai politik, nanti deal-dealan, santri saya sekian-sekian, ini sudah masuk usia pemilih, nanti yang milih sampean sekian-sekian, tapi tolong dibantu pondok saya. Nah, ini bahaya. Niatnya bukan karena Allah. Ini camkan betul ini masalah niatnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang mempelajari satu ilmu, man ta'allama ilman, siapa pelajari satu ilmu li ghairillah, bukan karena Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menginginkan dengan ilmu itu selain daripada keridhaan Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Jadi ini penting meluruskan niat ketika kita belajar. Jadikan niat kita karena Allah, niat kita untuk mempelajari agama Allah, niat kita bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan di antara niat belajar itu adalah bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan.
Qala ba'dus salaf, sebagaimana dibahas sebelumnya, khairul, bagaimana? Sebaik-baik hadiah, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Sebaik-baik hadiah itu adalah kecerdasan, dan seburuk-buruk musibah itu adalah kebodohan. Jadi di antara niat kita belajar ini, kata pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan. Makanya kemudian kita belajar. Jadi niat satu karena Allah, dua bersyukur atas nikmat akal. Yang kedua, yang ketiga, niatkan untuk mendalami ilmu agama. Yang keempat, niatkan untuk mengamalkannya. Dan yang kelima, niatkan untuk mendakwahkan. Bahkan dalam ta'lim muta'alim, andai seseorang itu mencari kehormatan dalam rangka untuk dakwah, itu pun diperbolehkan. Anak Muunting jadi ketua RT, bisa ketua RT, supaya dengan posisi ketua RT dia bisa berdakwah di lingkungan dia. Ingin meraih titel S2, S3, magister sampai doktor, yang dengan doktor itu dia lebih mudah menyampaikan dakwah, itu pun diperbolehkan. Niat mengejar mencari titel dengan maksud untuk supaya orang lebih percaya karena dia ini doktor, itu diperbolehkan. Dr. Karyono Ibn Ahmad itu pernah ngomong sama Ustaz, kalau antum itu masih S1, orang tuh tidak memandang. Kalau antum S2, orang sudah mulai melirik, tapi cuma melirik. Kalau antum sudah S3, orang memandang, memperhatikan. Itu penilaian orang. Meskipun tadi sekali lagi kita kuliah segala macam bukan untuk mencari penilaian manusia. Tapi kalau kita niatkan itu untuk dakwah, itu diperbolehkan. Dan kita ta'lim. Izzuddin Abdus Salam satu ketika pernah menegur orang ketika beliau tawaf di Baitul. Beliau pakai pakaian biasa. Ada orang tawafnya salah, ditegur oleh beliau. Orang yang ditegur itu tidak mempedulikan karena Izzuddin Abdus Salam itu mengenakan pakaian biasa. Akhirnya beliau memakai pakaian ulama, memakai jubah ulama, menegur orang yang lain, diterima. Jadi kata beliau kemudian, jika dengan pakaian ulama tadi, dengan jubah ulama tadi, orang kemudian mendengar kalimat thayyibah, kalimat yang hak, yang benar yang kita sampaikan, maka gunakan. Dengan pakai sorban, dengan pakai jubah, orang bisa lebih mendengar nasihat-nasihat antum. Gitu kan? Jadi sesuaikan. Kalau segmentasi masyarakatnya memang ingin yang seperti itu, pakaian, jubah segala macam gunakan. Tapi kalau anak remaja mungkin nggak cocok pakai baju kaos yuk ngaji, unstoppable, baju siapa itu? Alfat sama siapa? Baju unstoppable, Alfat dan Al-Fatih, Al-Fatih dan Alfat. Baik. Waruya man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, akhrajahu Abu Dawud. Siapa yang mempelajari ilmu, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, mimma yubtagha bihi wajhullah, selain dari mengharap ridha Allah, la yata'allamuhu, ia tidak mempelajarinya illa liyusiba, kecuali untuk mendapatkan bihi, dengan ilmunya itu, aradan minad dunya, secuil dari harta dunia, kehormatan, kemuliaan, jabatan, kekuasaan, itu semuanya tulang belulang dunia saja, bangkai dunia yang diperebutkan. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapati harumnya aroma surga pada hari kiamat.
Para ulama sebutkan misalkan dalam kitab Mirfaqul Mafatih yang dimaksud dengan lam yajid, kalau dalam riwayatnya raihatal jannah, kalau sini arfal jannah, itu maksudnya bukan berarti dia tidak masuk surga. Kalau dia orang beriman, dia tetap masuk surga. Cuma dia tidak termasuk orang yang awalan dakhala jannah. Yang lain sudah masuk surga, dia belakangan. Gitu maksudnya. Jadi pada asalnya atau tadi itu, ya tadi dia antara maknanya adalah dia orang yang tidak pertama masuk surga, termasuk belakangan. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena kata Nabi, siapa yang di hatinya ada la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang hatinya ada la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, tapi orang yang beriman yang di hatinya ada la ilaha illallah, tapi ketika dia menuntut ilmu bukan karena mengharap ridha Allah, atau dia menuntut ilmu karena tujuan-tujuan duniawi, dia tidak akan masuk surga. Apa ini kepalanya sakit kan? Sakit kantung. Dia tidak akan masuk surga awalan, tapi belakang. Jadi ini istilahnya dalam bahasa Arab disebut mubalaghah fi tahdid, hiperbola dalam hal ancaman. Al-mubalaghah fi tahdid. Di kitab apa itu Mukhtasar Jiddan itu ada kata tahdid, ancaman, kecaman. Di mubalaghah, berlebihan, hiperbola. Jadi tapi bukan berarti tidak masuk surga. Masuk surga, cuma ya belakangan. Gara-gara apa? Gara-gara tadi menuntut ilmu ini bukan karena Allah. Kalau nggak masuk surga lalu kemana? Mampir dulu ke neraka. Nah, dan neraka itu berat. Kerikil neraka saja diletakkan di kaki kita, mendidih hati kita. Jadi intinya hadis ini menuntut kita untuk supaya thalabul ilmi semata-mata karena Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yuqda alaihi yaumil qiyamati zakara salasah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan ditetapkan atasnya, yukdo, diputuskan, ditetapkan atasnya pada hari kiamat, zakarat salasah, Nabi menyebutkan 3 kelompok orang. Wafihi, dan diantaranya warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, dan seseorang yang mempelajari ilmu kemudian dia mengajarkannya, wa qara'al Qur'ana, kemudian dan orang yang membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, kemudian didatangkan padanya, fa utiya bihi, didatangkan kepadanya, fa arrafahu, kemudian dia mengetahuinya, nikmat Allah, fa arafahu fa arafaha, dan dia mengetahui nikmat Allah ini. Faqala, kemudian ada yang berkata kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau amalkan, apa yang engkau lakukan dengan nikmat Allah itu? Qala ta'allamtu fika, qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Dia menjawab ketika ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau? Diberi nikmat akal, diberi nikmat ilmu, nikmat talabul ilmi, punya ilmu, hanya orang berilmu dia.
Ketika ditanya nanti pada hari kiamat, apa yang kau amalkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau? Dia menjawab, ta'allamtu fikal ilma. Aku mempelajari ilmu karena engkau. Fika. Karena engkau, karena Allah. Wa qara'tu fikal qur'ana. Aku membaca Quran juga karena engkau. Qala, kemudian dijawab, kadzabta. Engkau berdusta. Langsung disekak, kamu dusta. Lakin ta'allamta, akan tetapi engkau belajar liyuqala, agar engkau disebut alimun, agar disebut sebagai orang alim, agar dipanggil ustaz, agar dipanggil tuan guru, ajengan, kiai, dan lain sebagainya. Wa qara'ta, dan engkau membaca Quran liyuqala qari'un, agar engkau dipanggil qari. Kita belajar tilawah Quran untuk memperbaiki bacaan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran ya, kepada anak-anak di sekitar pondok. Kita belajar baca kitab, mengajari kitab kepada adik-adik angkatan kita, nanti kepada para masyarakat. Kalau niatnya bukan karena Allah, nanti kita bisa mengatakan itu karena Allah, tapi nanti dibantah, kadzabta, bohong. Kau belajar dan mengajar itu cuma supaya dipanggil alim, dipanggil sebagai ulama, masuk dalam barisan ulama, duduk diletakkan duduknya yang paling tepat, diundang pejabat, pulang disangui amplop, dan seterusnya. Waqad qila, sungguh dikatakan, tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan kepadanya, suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dia kemudian diseret di wajahnya sampai dia mendapati neraka. Jadi diseret di wajahnya sampai dijebloskan ke dalam api neraka. Akhrajahu Muslimun wan Nasa'i. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Wa an Hammad bin Salamah, kemudian yang terakhir dari Hammad bin Salamah, man talabal haditsa li ghairillahi ta'ala, siapa yang mencari hadis, siapa yang mempelajari hadis bukan karena Allah Ta'ala, mukira bihi, maka ditimpakan malapetaka padanya. Wa an Bishrin auhallahu ta'ala ila Dawud, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Sulaiman. Daud ini pernah berperang bersama siapa? Talut. Melawan siapa? Jalut. La taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayasuddaka bisukrihi an mahabbati ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi. Jadi Allah mewahyukan kepada Daud, la taj'al, jangan engkau jadikan, baini wa bainaka, di antara aku dan engkau, aliman, seorang alim, seorang ahli ilmu, maftunan, yang tergoda dengan dunia, yasuddaka, sehingga menghalangi engkau, bisukrihi an mahabbati, dari sukri. Sukri itu mabuk, an mahabbati, terhadap cintaku. Jadi Allah melarang Nabi Daud jangan sampai ada hijab antara Daud dengan Allah, yang hijabnya itu adalah seorang alim, seorang ulama yang tergoda oleh dunia. Dulu Nabi Musa alaihissalam punya seorang murid alim.
muridnya banyak, muridnya beliau itu muridnya banyak. Kalau beliau buka majelis, jamaahnya banyak. Satu ketika Nabi Musa itu memerintahkan kepada muridnya ini untuk menemui seorang raja yang zalim. Nah, setelah ketemu sang raja, rupanya kemudian muridnya ini justru tergoda oleh jabatan, oleh kekayaan, oleh wanita, oleh dunia. Ringkas cerita, akhirnya murid Nabi Musa ini murtad dan ikut barisan raja yang zalim. Nah, padahal murid itu kalau berdoa, doanya dikabul Allah Ta'ala terus. Kenapa? Sama seperti di kisah Nabi Sulaiman, ada seorang soleh yang kalau dia berdoa, doanya dikabul oleh Allah. Karena dia mengerti, memahami, dan mengamalkan Ismul A'zam. Nah, sampai akhirnya Nabi Musa ini mau menyerang raja ini, raja yang zalim. Akhirnya muridnya Nabi Musa yang sudah murtad tadi diminta oleh raja zalim tadi untuk berdoa. Berangkatlah dia ke atas bukit berdoa kepada Allah. Setiap dia berdoa, doanya itu selalu kebalik-balik, lisannya itu selalu kebalik. Harusnya doanya kan, ya Allah, berikan kemenangan kepada kami dan raja kami, dan berikan kehancuran kepada Musa dan pasukan. Tapi doanya kebalik terus. Doanya justru, ya Allah, berikan kehancuran kepada kami, keselamatan dan kemenangan kepada Musa dan pasukan. Lisannya itu selalu terpaling. Allah buat terpaling lisannya. Dia sadar saya itu bahwa doanya tidak lagi dijabah. Bahkan lisannya itu sudah dipaling. Nama orang ini namanya Bal'am bin Ba'urah. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'urah. Lalu dia pulang menemui rajanya, tapi dia nggak cerita bahwa doanya itu sudah tidak mustajab. Nah, karena dia tahu doanya tidak mustajab, dia akhirnya melakukan tipu muslihat. Dia menyerang kepada raja itu, sebar saja perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan seksi untuk merayu Musa dan pasukan. Nah, memang akhirnya beberapa orang tergoda sampai akhirnya mereka berzina, sampai akhirnya Allah turunkan penyakit ta'un kepada mereka. Tapi kemudian mereka kembali disadarkan ke Allah, lalu kemudian mereka menyerang kaum raja yang zalim ini hingga akhirnya tuntas. Itu antum bisa lihat contoh orang yang asalnya doanya dijabah, gara-gara dia tergoda oleh dunia, doanya menjadi dipalingkan oleh Allah Subhanahu. Jadi hati-hati. Ada juga sahabat Nabi namanya Rajal bin Unfuah. Siapa namanya? Rajal bin Unfuah. Dia ini di antara sahabat Nabi, hafalan Qur'annya banyak. Perang bersama Nabi. Tapi ketika dia ini diutus oleh Nabi untuk menemui Musailamah al-Kadzdzab, untuk menasihati Musailamah al-Kadzdzab. Kan Musailamah itu satu zaman dengan Nabi. Tapi Nabi tidak sempat menumpasnya karena Nabi keburu wafat. Nanti baru ditumpas di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sudah mengirim itu Rajal bin Unfuah. Nah, tapi rupanya Rajal bin Unfuah ini silau dengan dunia. Ditawari kekuasaan, ditawari jabatan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya dia murtad menjadi pendukungnya Musailamah al-Kadzdzab. Dan bahkan masuknya Rajal bin Unfuah ini menjadikan orang makin banyak yang murtad, menjadi pengikut Nabi palsu. Kenapa? Karena kalau dulu mereka tahunya Musailamah al-Kadzdzab ini memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan sahabat Nabi. Ini kok ada orang sahabat Nabi menjadi pendukung Musailamah al-Kadzdzab. Berarti benar orang ini, buktinya didukung oleh sahabat Nabi. Akhirnya makin banyak orang yang murtad menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Rajal bin Unfuah ini pun akhirnya terbunuh dalam perang Yamamah, perang untuk menumpas Nabi palsu. Jadi hati-hati dengan godaan dunia, godaan tahta, wanita, harta.
Ya kalau laki-laki digoda wanita, kalau wanita digoda laki-laki. Sudah banyak buktinya yang tergoda. Awal seseorang itu tergoda oleh dunia itu biasanya diawali dari banyak berteman dengan para pecinta dunia. Catat kalian Ustaz. Jadi awal orang itu tergoda oleh dunia itu biasanya karena banyak bergaul dengan para pecinta dunia. Dan dia kurang bergaul dengan para pecinta akhirat. Jadi kalau bergaul dengan para pecinta dunia, jangan lupa bergaul dengan para pecinta akhirat. Bergaul dengan para pecinta dunia, jangan lupa bergaul dengan para pengemban dakwah, para pecinta ilmu, pecinta amal, para pejuang syariah, pejuang khilafah, orang-orang yang berjuang karena Allah, orang-orang yang zuhud. Itu insya Allah ada balance-nya, ada pengimbang. Jadi kadang dia berteman dengan para pecinta dunia, kadang berteman dengan para pecinta akhirat. Tapi begitu dia banyak berteman dengan para pecinta dunia, sedikit bergaul dengan para pecinta akhirat, pecinta ilmu, pejuang Islam, siap-siap ya. Sedikit demi sedikit idealismenya, keyakinannya, ketaatannya itu tergerus. Sudah banyak contohnya. Jadi kalaulah antum tidak memungkinkan untuk berteman dengan para pecinta akhirat semua, imbangi berteman dengan pecinta dunia, tapi berimbang juga dengan berteman dengan para pecinta akhirat. Makanya Imam Syafi'i sebutkan, orang itu kalau mau cerdas 3 hal. 1, mujalasatul ulama, banyak bermajelis dengan para ulama. Yang kedua, mujalasatus sholihin, banyak bermajelis dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, tarku ma la ya'ni, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa maka Allah melarang Nabi Musa, Nabi Daud untuk menjadikan hijab antara dia dengan Allah, yakni orang alim yang tergoda dengan dunia tadi, karena ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi, mereka itulah para begal, para pembegal atas hamba-hambaku. Begal itu artinya apa sih? Orang yang merampas, orang yang mengambil harta orang dengan cara paksa. Awalnya sembunyi-sembunyi, lalu secara paksa. Begal itu kan ada orang perempuan botas atau dijamret, mengambil harta orang dengan cara paksa. Nah, ulama, labelnya ulama, tapi cinta dunia itu dalam riwayat ini disebutkan sebagai qutta'ut tariq ala ibadi. Mereka itu adalah para begal yang memberi jarak antara aku dengan hamba. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Ustaz tidak bisa, jadi kita cukupkan. Ustaz kurang sehat, jadi ini semata supaya kita istiqomah dalam majelis. Jadi meskipun sedikit tetap kita laksanakan majelis. Mudah-mudahan puasa hari ini dikabul niatnya, dikabul hajatnya, diterima pahala puasanya. Ini di penghujung hari, waktu yang baik untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sampaikan saja hajat apapun dari hajat antum, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.